Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Samsia. Saya dari kelas 2D dengan NIM 2021 A1H140. Ini saya akan membahas tentang urgensi integrasi nasional sebagai salah satu parameter persatuan dan kesatuan bangsa. Poin-poin yang akan saya bahas yaitu 1. Konsep dan urgensi integrasi nasional. 2. Alasan diperlukan integrasi nasional. 3. Sumber histori, sosiologis, politik tentang integrasi nasional. 4. Membangun argumen tentang dinamika dan tentang integrasi nasional. 5. Esensi dan urgensi integrasi nasional. A. Makna integrasi nasional. Istilah integrasi nasional terdiri atas dua kata. Integrasi berarti kesempurnaan atau keseluruhan. Berdasarkan arti etimologisnya itu integrasi dapat diartikan sebagai pembauran hingga menjadi kesatuan yang utuh atau bulat. Nasional artinya bangsa sebagai bentuk persekutuan dari orang-orang yang berbeda, latar belakangnya berbeda dalam suatu wilayah dan di bawah suatu kekuasaan politik. B. Jenis-jenis integrasi. Integrasi politik dibagi menjadi 5 jenis yakni sebagai berikut. 1. Integrasi bangsa menuju pada proses penyatuan berbagai kelompok budaya dan sosial dalam suatu kesatuan wilayah. 2. Integrasi wilayah menuju pada masalah pembentukan wewenang kekuasaan nasional, pusat di atas unit-unit sosial yang lebih kecil yang beranggotakan berkelompok-kelompok sosial budaya bermasyarakat tertentu. 3. Integrasi elit massa menuju pada masalah penghubungan antara pemerintah dengan orang yang perintah. 4. Integrasi nilai menuju pada adanya konsensus terhadap nilai yang minimal melihat. 4. Integrasi nilai menuju pada adanya konsensus terhadap nilai yang minimum yang diperlukan dalam melihara tertib sosial. 5. Integrasi tingkah laku atau disebut perilaku integrasi menuju pada penciptaan tingkah laku yang 5. Integrasi tingkah laku atau disebut perilaku integrasi menuju pada penciptaan tingkah laku yang terintegrasi dan yang diterima demi mencapai tujuan bersama. C. Pentingnya integrasi nasional. Integrasi diperlukan guna menciptakan kesetiaan baru terhadap identitas baru yang diciptakan atau identitas nasional, misal bahasa nasional, simbol negara, semboyan nasional, ideologis nasional, dan sebagainya. D. Integrasi versus disintegratis. Kebalikan dari integrasis adalah sintegrasis. Jika integrasi berarti penyatuan, keterpaduan antara elemen atau unsur yang ada di dalamnya. Disintegrasi dapat diartikan ketidakpaduan, keterpercayaan di antara unsur-unsur yang ada. 2. Alasan diperlukan integrasi nasional. Integrasi diperlukan guna menciptakan kesetiaan baru terhadap identitas nasional, misal bahasa nasional, simbol negara, semboyan nasional, ideologis nasional, dan sebagainya. Integrasi nasional sangatlah diperlukan oleh negara Indonesia karena dari integrasi nasional dapat mempersatukan perbedaan-perbedaan yang saat di Indonesia sehingga tidak adanya konflik perpecahan yang dikarenakan perbedaan semata. 3. Menggali sumber histori. Sosiologis politik integrasi nasional. A. Perkembangan sejarah integrasi di Indonesia menurut Suroyo 2002.
Menurutnya ada 3 model integrasi dalam sejarah perkembangan integrasi di Indonesia, yakni 1. Model integrasi Imperium Majapahit, 2. Model integrasi kolonial, 3. Model integrasi nasional Indonesia. B. Pengembangan integrasi di Indonesia. Faktor yang menentukan tingkat integrasi suatu negara adalah 1. Adanya ancaman dari luar, Belanda ingin kembali ke Indonesia, masyarakat Indonesia bersatu padu melawannya. 2. Gaya politik kepemimpinan. Gaya politik para pemimpin bangsa dapat menyatukan atau mengidentifikasikan masyarakat bangsa tersebut. 3. Kekuasaan lembaga politik. Lembaga politik misalnya birokrasi juga dapat menjadi saranan pemersatuan masyarakat bangsa. 4. Ideologi nasional. Ideologi merupakan seperangkat nilai-nilai yang diterima dan disepakati. 5. Kesempatan pembangunan ekonomi. Jika pembangunan ekonomi berhasil dan menciptakan keadilan, maka masyarakat bangsa tersebut bisa menerima sebagai suatu kesatuan. 4. Membangun argumen tentang dinamika dan tentang integrasi nasional. A. Dinamika integrasi nasional di Indonesia. Dinamika itu bisa kita contohkan peristiwa integrasi berdasarkan 5 jenis integrasi sebagai berikut. 1. Integrasi bangsa. 2. Integrasi wilayah. 3. Integrasi wilayah. 4. Integrasi elit. 5. Integrasi tingkah laku. B. Tantangan dalam membangun integrasi dalam upaya mewujudkan Indonesia tentang yang dihadapi dalam data dari dimensi horizontal dan vertikal. Dalam horizontal, tantangan yang ada berkenaan dengan pembelajaran horizontal yang berakar pada pemberdayaan suku, agama, ras, dan geografi. Sedangkan dalam dimensi vertikal, tantangan yang ada adalah berupa jalan perbedaan antara eliter dan massa di mana latar belakang pendidikan kekotaan menyebabkan kaum eliter berbeda dari massa yang cenderung berpandangan tradisional. 2. Esensi dan urgensi. Integrasi nasional ketika senantiasa diwarna oleh pertentangan atau konflik, maka akan banyak kerugian yang diderita, baik kerugian berupa fisik, material seperti kerusakan sarana dan prasarana yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat, maupun kerugian mental spiritual seperti perasaan kekhawatiran, cemas, kekhawatiran, bahkan juga tekanan mental yang berkepanjangan.